Nabi SAW akhirnya berkata kepada mereka, karena banyaknya orang yang datang minta, satu dua orang sudah terbantukan, tapi yang lain mau, ya Rasulullah mau jihad, biayai kami. Maka Nabi SAW mengatakan statement yang masyhur, sungguh aku tidak memiliki tunggangan yang bisa membawa kalian. Maka sahabat-sahabat ini pulang dari masjid Nabi, keluar menangis karena mereka tidak bisa jihad. Allah ceritakan juga dalam surah At-Taubah. Ini semua kejadian Allah buka dalam Al-Quran. Surah nomor 9 ayat 91 sampai 93. Ayat 91-nya bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna haraj wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tidak ada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, orang-orang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Tadi orang miskin ini, mereka nggak punya bisa biaya hidupnya untuk jihad. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 92. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi wa tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu hai Muhammad supaya kamu memberikan mereka tunggangan, lalu mereka berkata, lalu engkau berkata, kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk kalian. Tadi kan ada sahabat begitu, ya Rasulullah biayai kami. Gak ada lagi, saya gak punya apa-apa. Rasulullah pun tidak bisa, sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka kembali meninggalkan masjid, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan, atau apa yang akan mereka nafkahkan. Ayat 93-nya, innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum agniya radu bi ay yakunu ma'al khawalifi wa taba'allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan atau boleh kita salahkan orang yang tidak ikut jihad hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu. Tadi orang-orang munafik itu. Padahal mereka itu adalah orang-orang kaya. Mereka rela berada bersama dengan orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci mati hati mereka. Maka mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka sendiri. Dengan adanya anjuran Nabi SAW agar muslimin bersedekah dengan janji pahala yang besar, maka para sahabat mulai berlomba-lomba membawa sedekah mereka untuk mengejar pahala jihad. Karena ayat Al-Quran turun, ya, disuruh jihad bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kalian. Dan Nabi SAW pada saat itu terus saja memotivasi para sahabat, bersedekahlah, ini kesempatan besar, ini adalah tabungan untuk akhirat. Maka Umar bin Khattab disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, riwayat Bukhari Muslim, beliau pun mengatakan, jadi ini tentu hal yang positif, tidak dilarang dalam agama Islam, bersaing dengan saudara muslim dalam hal yang positif. Umar mengatakan pada saat dengar Nabi kumandangkan sedekah, dia mengatakan, hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar, ya. Karena kasusnya dia merasa Abu Bakar selama ini selalu lebih dari dia dari sisi ibadah. Hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Sebagian ahli hadis mengatakan kemungkinan Umar bin Khattab menganggap Abu Bakar belum mendengar penyampaian Nabi masalah sedekah, atau memang dasarnya Umar membawa harta yang paling banyak menurut dia pada saat itu. Dalam hadis ini dikatakan maka Umar pun akhirnya membawa setengah hartanya dan menghadap Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, ini setengah hartaku, ya, atau dia katakan, ya Rasulullah, ini sedekah di jalan Allah. Kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar, seperti ini juga. Maksudnya setengah untuk jihad, setengah untuk keluarga. Dalam kemudian Abu Bakar muncul, lalu membawa harta. Umar masih melihat. Lalu dikatakan, ya Rasulullah, ini sedekah di jalan Allah. Kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Dia mengatakan, Allah dan Rasulnya. Artinya semua harta saya bawa nih. Kata Umar, mulai hari ini saya sudah tahu saya tidak akan pernah kalahkan Abu Bakar. Tapi hal ini kata sebagian ulama dibolehkan karena dia merasa bukan mau menjatuhkan saudaranya, tapi dia mau menyamai pahalanya atau bisa berbuat lebih dari itu tanpa berharap hilang dari saudaranya tadi. Makanya dibolehkan. Ini namanya ghibtah dalam istilah agama kita. Kita cemburu pada seseorang tapi tidak berharap nikmat itu hilang dari dia. Kita berharap seperti dia atau lebih, itu dibolehkan. Kalau kita berharap hilang dari dia namanya
hasad, iri, dengki ini nggak boleh. Nabi SAW masih terus saja memotivasi para sahabat untuk bernyumbang, bersedekah, terutama para pedagang-pedagang yang kaya raya. Maka beliau SAW naik atas mimbar lalu menyampaikan keutamaan sedekah. Lalu beliau SAW bersabda dalam penutupan motivasi tentang sedekahnya, siapa yang mempersiapkan, membiayai apa saja pasukan usrah ini, maka baginya surga. Sekarang siapa saja yang bersedekah di sini, walaupun belum pergi jihad, sudah dapat surga. Ya. Maka Utsman bin Affan pada saat itu hadir, anak mantu Nabi SAW. Dia pun berdiri sambil mengatakan, ya Rasulullah, aku sumbangkan 100 ekor kuda, siap sama seluruh perbekalannya. Jadi mujahidnya datang, naik ke kuda itu, sudah ada, kudanya sudah siap dengan kendi minumannya, airnya, kemudian makanannya, bekal untuk ke Tabuk pulang pergi. Begitu juga baju perangnya, pedangnya, perisainya, lengkap, topi besinya, lengkap semua. Mujahid tinggal berperang saja. 100 ekor. Ini besar sekali biayanya. Ya. Maka Nabi SAW pun menerima itu. Dan mengatakan, bagus yang kamu lakukan, hai Utsman. Rupanya Nabi SAW masih bilang, siapa lagi yang mau membiayai pasukan usra, maka dia akan masuk surga. Utsman tadi pikir 100 kuda sudah cukup. Nabi SAW bilang, lalu dia mengatakannya, Rasulullah, kalau gitu saya sumbang lagi 100 kuda, lengkap dengan semua perbekalannya, untuk 100 mujahid. Kata Nabi SAW, bagus yang kau kerjakan, hai Utsman. Siapa lagi yang mau menyumbang? Masih dimotivasi. Utsman bilang lagi yang ketiga kali, ya Rasulullah, 100 lagi. 300 ekor. Nabi bilang, bagus. Siapa lagi? Terus, sampai 10 kali. Waktu Nabi SAW ulangi yang ke-10, Utsman bilang, ya Rasulullah, kuda saya jumlahnya 990 ekor. Saya akan genapkan 1000 dengan 10 ekor unta. Maka saya menyumbang ya Rasulullah yang terakhir itu 90 ekor kuda berikut 10 ekor unta. Maka Nabi SAW mengatakan, bagus yang kau kerjakan. Lalu pada saat itu Nabi SAW pun mendoakan Utsman. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan dengan doa yang masyhur, sungguh ya Allah luaskan rezekinya Utsman, ya. Angkatlah permasalahan dari hidupnya. Banyak doa-doa Nabi SAW, tapi yang penutupnya kata Nabi SAW, sungguh tidak akan ada lagi yang membahayakan apapun Utsman setelah apa yang dilakukan pada hari ini. Ya.